Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, silakan tonton video ini sampai habis agar kita tidak gagal paham dan bisa memahami apa dan bagaimana maksud daripada video ini. Insya Allah di dalam video ini tidak sedang untuk menyudutkan siapapun dan tidak ada niatan untuk menjatuhkan siapapun. Masih tetap asik dengan Adin Iwan ya, Adin Iwan PSS. Ya. Di sini kita lihat bahwa Adin Iwan ini dengan gigih senantiasa mengkanter, membalas apa yang disampaikan oleh Bang TIJ. Sementara asal muasal daripada polemik ini adalah dari Adin Iwan PSSI yang waktu itu membela seorang yang Gus katanya ya, kata Adin, seorang ulama kata Adin, dan menyerang TJ. Kalau saya ingin ingat ya, ada sebuah ungkapan yang pantas untuk Adin, yaitu yang berbunyi, jika rumah Anda terbuat dari kaca, maka jangan coba-coba melempari rumah orang lain dengan batu. Saya kira Adin paham maksud daripada ungkapan atau pepatah tersebut. Ya, kalau belum paham ya, mari kita pahami bersama-sama. Jadi karena kalau kita nanti nekat melempari rumah orang lain dengan batu, sementara rumah kita sendiri itu terbuat dari kaca, maka kita tidak bisa membayangkan jika orang-orang yang rumahnya kita lempari dengan batu tersebut, rame-rame mereka membalas melempari rumah kita dengan batu. Dan di situ bisa dipastikan bahwa rumah kita pun akan hancur berkeping-keping, berantakan, dan bahkan bisa mencelakai kita. Dengan demikian maka kita akan mengalami kerugian ya yang sangat besar, baik kerugian itu berupa material dan lebih-lebih kerugian yang berupa non material. Jadi kita pun nanti akan mengalami celaka ya. Nah, lantas apa ini hubungannya dengan ungkapan ini dengan Adin yang selama ini yang awalnya itu menyerang TIJ dengan dalih membela ulama. Nah, apakah ulama yang dibela Adin itu sekarang membela Adin? Ya. Nah, baiklah ya. Kita bahas selanjutnya, yaitu kalau kita itu sadar bahwa bangunan rumah kita itu tidak kokoh, keilmuan kita itu tidak kuat, dan kita itu masih banyak kekurangan ya, dan ilmu kita itu biasa-biasa saja ya. Nanti apalagi kita orang yang seperti kita lihat Adin Iwan PSS ini adalah orang yang sulit untuk berargumen ya, dan mohon maaf ya, untuk kekuatan ilmiahnya juga masih sangat ya biasa-biasa saja kalau menurut beberapa orang ya. Nah, ini saya hanya sekedar memiliki pendapat pribadi saya seperti itu juga.
Maka dengan pepatah tersebut, maka jangan coba-coba mencari penyakit ya dengan mengajak berdebat, walaupun itu hanya lewat channel YouTube dengan orang lain, dalam hari ini dengan Bang TIJ. Jadi ini bukan masalah level atau tidak level ya, ini bukan masalah pantas atau tidak pantas. Nah, karena kan biasanya selama ini kalau kita lihat, Adin ini mengatakan bahwa TIJ itu bukan level dia ya, atau TIJ itu adalah bukan lawan dia. Karena apa? Di dalam video-video yang kita saksikan, Adin ini merasa jauh lebih hebat dari siapapun. Nah, kalau kita merasa bahwa bangunan ilmu kita kurang kuat dan kita tidak mumpuni di dalam beberapa hal, maka jangan dengan gagah berani menantang orang-orang untuk berdebat, untuk melakukan saling serang, meskipun itu hanya lewat channel YouTube. Mengapa demikian? Karena di saat kita itu melempari rumah mereka, kita menyerang mereka, kita mencari penyakit dengan mereka, maka mereka pun akan segera membalas kita dengan semangat yang lebih membara. Karena sedikit saja kita membuka permusuhan, membuka perdebatan dengan orang-orang ya, dengan cara yang sangat frontal seperti yang dilakukan oleh Adin, maka ini akan segera mendapatkan sambutan dari orang-orang yang Adin serang tersebut ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya harus bisa mengukur ya, apakah kita memang memiliki kemampuan di dalam hal itu, apakah kita memang sudah benar-benar siap lahir dan batin, sudah siap dengan keilmuan kita untuk mengajak orang-orang tersebut berdebat ya. Jadi apabila kita ini termasuk orang yang miskin ilmu ya, dan sehingga kita itu tidak bisa melindungi diri kita, tidak bisa menjaga kehormatan kita sendiri ya, maka alangkah baiknya apabila kita tidak membuka sebuah perdebatan, tidak membuka sebuah perselisihan, tidak membuka konfrontasi dengan siapapun ya. Karena nanti akibatnya itu akan kembali kepada kita. Ketika kita kalah di dalam berdebat ya, dengan orang-orang yang kita serang, orang-orang yang rumahnya kita lempari batu tadi, dan mereka memiliki batu yang lebih banyak, maka rumah kita pun akan semakin hancur ya. Dan kehancuran rumah kita tidak sebanding apabila dibandingkan dengan batu yang kita lempar ke rumah orang lain tadi ya. Jadi kalau rumah kita terbuat dari kaca, jangan coba-coba melempari rumah orang lain dengan batu. Alangkah lebih bijaksananya kita berpikir masak-masak, berpikir matang-matang, menimbang dengan seksama sebelum kita melempari rumah orang, sebelum kita mencari penyakit dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita ya. Jadi kalau ada orang yang berbeda pandangan dengan kita, jangan serta-merta kita menyerang mereka, jangan serta-merta kita mendebat mereka sebelum kita tahu
seberapa besar, seberapa kuat ilmu kita, seberapa mumpuni ilmu kita. Nah, kalau saat ini yang kita lihat, si Adin ini semakin terteter, sehingga video-videonya pun semakin ngawur. Bagaimanakah kengawuran video dari Adin Iwan PSSI ini? Insya Allah nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Yang jelas seperti ini. Ketika posisi Adin ini terdesak, ya, ibaratnya kita bilang Adin ini sebuah pion di dalam permainan catur. Ya, memang orang akan rela kehilangan pion dibandingkan kehilangan kuda, dibandingkan kehilangan benteng, apalagi kehilangan seorang perdana menteri. Ya, maka ketika pion-pion ini nanti disodorkan ke pihak orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka kalau pion itu nanti habis pun nggak masalah bagi mereka. Ya, kita lihat selama ini Adin awalnya koar-koar membela orang-orang ya yang katanya Adin ini ulama. Tapi sampai saat ini kita lihat tidak ada sedikit pun care atau perhatian dari orang-orang yang selama ini dibela Adin. Jadi sebenarnya kita kasihan dengan Adin ini, karena nanti kalau dia sudah keteter, sudah terdesak, sudah mau tenggelam ibaratnya, apabila kapalnya nanti sudah pecah, maka dikhawatirkan nanti dia cari pegangan yang salah. Selama ini kan pegangannya tongkat. Jadi nanti kalau memang kapal itu sudah mau tenggelam, maka di dalam kondisi seperti itu, maka akal sehat orang itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka apapun akan diraihnya, apapun akan dianggap bisa menyelamatkan dirinya, sehingga kadang-kadang itu malah akan semakin menenggelamkan orang tersebut. Mudah-mudahan nanti Adin tidak menjadi seperti ini ya, karena kalau kita lihat sih perlawanan yang dilakukan itu hanya sebuah sandiwara untuk menunjukkan kepada netizen, kepada subscribernya bahwa dia masih ada, bahwa dia masih belum kalah, padahal sebenarnya sudah babak belur. Nah, lebih baik sebelum benar-benar hancur, lempar bendera putih, lempar handuk, mengaku kalah dan mengaku bersalah. Mengaku kalah itu bukanlah sebuah sifat pengecut ya, tapi mengaku kalah itu adalah sebuah bentuk juga sifat seorang kesatria. Karena seorang kesatria itu di dalam berperang pasti mengukur kemampuannya. Kalau sudah terdesak dan merasa bahwa dirinya sudah tidak bisa memberikan perlawanan lagi, maka seorang kesatria pun akan melempar atau mengibarkan bendera putih dan mengakui keunggulan lawannya. Jadi kalau kita memiliki ego yang sangat tinggi, dalam kondisi yang sudah tidak mampu, kita tetap melawan. Itulah yang sebenarnya sifat seorang pengecut. Jadi di dalam hal ini bukan soal kalah dan menang, tapi adalah soal siapa sebenarnya yang mampu bersifat sebagai seorang kesatria. Terakhir untuk Adin, jangan pernah coba-coba melempari rumah orang lain dengan batu kalau rumah kita sendiri terbuat dari kaca. Baiklah saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.